Assalamualaikum sobat, apa kabar semuanya? Semoga kalian pastinya baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel Nurani yang akan menghibur Anda semua dengan cerita alur film yang menegangkan untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe-nya dan share karena subscribe dan share itu gratis ya. Sudah, kita jangan banyak basa-basi, langsung saja ke alur cerita filmnya. Selamat menyaksikan. Di awal film diperlihatkan seorang intelijen negara yang sedang membimbing anak buahnya untuk menghabisi penjahat. Namun ternyata anak buahnya yang bernama Mayor Kabir malah menghabisi atasannya sendiri. Meridahkani. Shoot, damn it! Setelah kejadian tersebut, kepala agensi bernama Kolonel Lutra memberitahu Menteri Pertahanan kalau ada salah satu mayor bernama Kabir telah mengkhianati negara. Si menteri yang mendengar hal itu langsung memerintahkannya untuk menghabisi Kabir. Di balik itu ada segerombolan mafia pengedar yang sedang melakukan transaksi. Namun saat itu juga ada perwira bernama Khalid menghabisi mereka semua. Setelah menghabisi mereka, Khalid mengabari atasannya kalau peredaran barang haram di India sudah berakhir. Setelah kembali ke markas, Khalid dan timnya diperintahkan Kolonel Lutra untuk segera menangkap si pengkhianat yaitu Kabir. Adegan berpindah ke 2 tahun sebelumnya. Di sana terlihat Khalid dan Kolonel Lutra sedang menunggu seseorang. Lalu kemudian turun beberapa orang dari heli. Dan inilah dia Mayor Kabir, sang pemimpin pasukan tempur terbaik di India. Kemudian Kolonel Lutra meminta kepada Kabir agar Khalid bisa bergabung dengan pasukan Kabir. Namun di sana ternyata Kabir menolak permintaan Kolonel Lutra. Hal itu disebabkan karena ayah Khalid merupakan pengkhianat negara. Bahkan ayahnya dulu pernah menembaknya. Tak hanya itu juga, semua anak buah Kabir kala itu dihabisi oleh ayah Khalid. Di sini Khalid memohon dengan mengatakan niatnya masuk militer tak lain untuk membuktikan kepada negara kalau ia bukan seorang pengkhianat seperti ayahnya. Ia juga sedang berusaha membersihkan nama keluarganya yang sudah dicap pengkhianat. Kolonel Lutra mencoba meyakinkan Kabir kalau Khalid tidak sama seperti ayahnya. Pada akhirnya ketika Khalid di luar, Kolonel Lutra menghampiri Khalid dan mengatakan kalau Kabir mau menerimanya. Esok harinya mereka berkumpul mengatur siasat untuk menangkap seorang penjahat nomor 1 di India bernama Rizwan. Rizwan adalah teroris yang paling dicari di India. Namun sayangnya semua orang tidak tahu keberadaan Rizwan saat ini. Jalan satu-satunya untuk menangkap Rizwan adalah menangkap dulu tangan kanannya yang bernama Basir Hasib. Basir Hasib merupakan teroris yang kini berada di Irak. Singkat cerita, tim Kabir sudah menyamar dan sekarang berada di Irak. Di sana mereka sudah mengetahui kalau Kabir adalah agen dari India yang sedang mengincar bosnya. Ketika Kabir hendak dihabisi, tiba-tiba pasukannya datang untuk menghabisi mereka. Khalid harus berduel dengan Basir Hasib. Beruntung timnya sukses menjalankan misi tersebut dan kini Basir Hasib berhasil ditangkap dan dibawa ke India. Setelah itu pasukan Kabir akan merayakan kemenangannya. Terlihat Ibu Khalid mendatanginya untuk mengatakan kalau Khalid harus menjadi orang berani untuk membersihkan nama keluarganya. Lalu saat itu juga ia dipanggil oleh Kabir. Saat pertempuran kemarin, Kabir mengetahui kalau mata kanan Khalid ternyata buta. Dan oleh sebab itu ia tidak mau Khalid menjadi pasukannya. Namun lagi-lagi Khalid memohon dan menceritakan kalau matanya buta tak lain ketika ia kecil, ia didatangi oleh kakak kelasnya dulu lalu dihajar. Mereka menghajar Khalid tak lain karena Khalid adalah anak dari seorang pengkhianat India. Hal itu ternyata dapat menyentuh hati Kabir yang pada akhirnya ia mau menerima Khalid kembali. Dan ternyata setelah Basir Hasib berhasil ditangkap, Kolonel Lutra mengetahui keberadaan Rizwan, penjahat utama yang mereka cari. Diketahui kalau Rizwan kini berada di Marrakesh, Maroko. Esok harinya mereka langsung pergi untuk menangkap
Setelah berhasil menemukan Ridwan, tim Kabir langsung berusaha untuk menangkap Ridwan. Namun sayangnya, salah satu anggota Kabir bernama Saurab ternyata berkhianat. Langsung mengejar Saurab si pengkhianat tersebut. Ia bertekad untuk menghabisinya. Sementara Kabir terus mencoba melawan pasukan Ridwan yang tersisa. Hingga sampai ia berhasil dan hendak membawa Ridwan. Namun ternyata pasukan Ridwan yang lain datang dan langsung menembak Kabir. Seminggu kemudian, Kabir sadar dan ia sudah berada di rumah sakit, sementara Khalid masih belum diketemukan. Setelah itu, Kabir juga sempat melihat anak buahnya yang telah dihabisi oleh. Hingga beberapa hari setelah itu, Khalid berhasil ditemukan dan ia juga telah menghabisi Saurab si anggota pengkhianat tersebut. Tentu Kabir sekarang bangga kepada Khalid. Beralih ke masa sekarang di mana Kabir kini telah berkhianat. Kita juga belum diberitahu apa penyebabnya Kabir menjadi pengkhianat pasukan India. Kabir menghubungi Khalid dengan mengatakan kalau ia akan merencanakan sesuatu. Di sana Khalid tentu berusaha untuk melacak keberadaan Kabir. Esok harinya terlihat pesawat militer yang sedang melintas di sebuah daerah. Pesawat itu juga sedang diikuti oleh pesawat kecil yang ternyata orang yang berada di pesawat kecil adalah Kabir. Dengan bantuan teknologi yang dibuatnya, Kabir berhasil masuk ke dalam pesawat militer. Lalu ia menghabisi orang-orang yang ada di sana, termasuk seorang kolonel. Setelah itu, Kabir terjun payung dan pesawat itu meledak karena sudah dipasangi bom. Dia memerintahkan semua anggotanya untuk segera menghabisi Kabir. Di sini Khalid mengatakan sebelum menghabisi Kabir, mereka harus tahu dulu apa alasan Kabir melakukan semua itu. Namun Kolonel Luthra langsung menegaskan dengan kelakuan Kabir seperti itu, ia sudah pantas untuk dihabisi. Setelah itu, ketika Khalid hendak pulang, tiba-tiba ia dihampiri oleh Kabir. Di sana Khalid ingin langsung menghabisinya, namun Kabir mengatakan di sini banyak orang dan jika mereka berduel, maka akan menyebabkan orang-orang celaka. Maksud Kabir menghampirinya, tak lain meminta Khalid untuk tidak ikut operasi dalam penangkapannya, karena Kabir tidak mau sampai Khalid tewas. Saat itu juga tiba-tiba Kabir menghilang dengan gerombolan orang yang hendak turun dari kereta. Hingga Kabir menampakkan lagi dirinya sembari memberitahu target Kabir selanjutnya, yaitu Dr. Uttal Biswas. Kemudian film dibawa ke 6 bulan sebelumnya. Saat itu Kabir masih belum melakukan pengkhianatan. Di mana kala itu Kabir sedang memata-matai seseorang bernama Fairuz si kontraktor. Dari info yang didapat dari Kolonel Luthra, kalau Fairuz si kontraktor merupakan salah satu anak buah Ridwan. Tugas Fairuz si kontraktor ternyata melakukan pencucian uang milik Ridwan. Sebelumnya Kabir sudah memasang CCTV dan alat penyadap di kediaman Fairuz si kontraktor. Hingga ia mendengar percakapan antara Fairuz dan akuntannya. Diketahui kalau 4 orang yang sedang mereka transfer adalah orang-orang penting India yang berkhianat dengan bekerja sama dengan Ridwan. Mereka sempat mengatakan kalau Ridwan tidak akan pernah tertangkap oleh siapapun selama keempat orang yang mereka transfer saat ini masih bekerja sama. Mendengar hal tersebut, Kabir menjadi sangat kaget karena ternyata di pihaknya banyak sekali pengkhianat. Pantas saja pasukannya selalu gagal dalam menangkap Ridwan. Bahkan katanya Ridwan juga sebentar lagi akan meledakkan bom di berbagai kota India. Dia meminta pacarnya untuk menyusup ke kediaman Fairuz si kontraktor agar mengetahui siapa 4 pengkhianat yang bekerja sama dengan Ridwan. Awalnya Naina menolak karena Kabir tiba-tiba menemuinya lagi dan memberikan misi yang sangat berbahaya. Namun Kabir menjelaskan semua hal itu dilakukan demi kelangsungan rakyat India. Pada akhirnya Naina bersedia untuk pergi ke kediaman Fairuz si kontraktor. Malam itu juga Naina datang ke sana dengan menyamar ingin menjadi penari di rumahnya. Saat di sana ia langsung disambut baik oleh Fairuz. Hingga Naina mempunyai kesempatan, Naina langsung memasukkan flash disk di laptop Fairuz. Di balik itu, Kolonel menghubungi Kabir untuk bertanya tentang misinya. Di sini Kabir mengatakan kalau ia sedang menyuruh pacarnya Naina untuk menyusup ke sana. Kolonel menyuruh Kabir untuk lebih berhati-hati. Setelah itu ia mendapatkan kabar dari anggotanya bernama Aditi kalau ternyata Fairuz si kontraktor sebenarnya adalah Ridwan yang sebelumnya sudah melakukan operasi wajah. Saat itu juga Kabir langsung bergegas untuk pergi ke sana menangkap Fairuz si kontraktor alias Ridwan.
ia menghabisi para penjaga di sana. Namun sayangnya Ridwan sudah berhasil kabur sementara Naina kini telah dihabisi. Kabir di sana langsung curiga kepada semua kolonel, karena hanya kolonel yang tahu penyamaran Naina. Dari sinilah ia mulai tidak percaya lagi dengan semua orang, termasuk kolonelnya sendiri, yaitu Kolonel Lutra. Kemudian ia dihubungi oleh Aditi. Aditi mengatakan kalau salah satu pengkhianat itu adalah Kolonel Naidu, yaitu orang yang ditembak Kabir. Kemudian Kolonel Jimmy, yaitu orang yang dihabisi Kabir di pesawat. Dari Kolonel Jimmy, Kabir mendapatkan info kalau seseorang bernama Dr. Utmal Biswas juga merupakan orang yang bekerja sama dengan Ridwan. Hingga dapat kita simpulkan, Kabir yang selama ini dituduh pengkhianat negara, malah ia yang sebenarnya sedang membasmi pengkhianat. Kalau target Kabir selanjutnya adalah Dr. Utmal Biswas. Saat Dr. Biswas hendak dibawa ke India, terlihat ia dikawal oleh banyak sekali pasukan dari India termasuk Khalid. Namun di tengah jalan mereka diserang oleh sekelompok orang menggunakan heli. Mereka merupakan orang yang dikirim oleh Ridwan untuk membawa kabur Biswas. Saat itu Khalid malah pingsan. Hingga tiba-tiba heli itu dihancurkan oleh seseorang yang ternyata itu adalah Kabir. Kabir bertanya kepada Biswas siapa orang penting keempat setelah dirinya. Namun saat itu juga Khalid sadar dan hendak menembak Kabir. Namun tembakannya malah mengenai Biswas hingga tewas. Saat itu juga Kabir mengambil sebuah kaset dari kantong Biswas lalu segera pergi. Khalid sendiri langsung berusaha untuk mengejarnya. Hingga dalam pengejaran itu, Khalid terjatuh oleh jebakan yang dipasang oleh Kabir. Pada akhirnya, Kabir berhasil kabur dari kejaran Khalid. Saat Kabir sedang menemui seorang anak kecil yang diketahui anak itu adalah anak Naina, tiba-tiba Khalid datang. Namun Khalid mengatakan kalau ia datang ke sana untuk berbicara. Setelah itu di persembunyian Kabir, ia menceritakan tentang semua maksud serta target-target selanjutnya. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang. Beruntung mereka berdua berhasil selamat, sementara persembunyian itu harus habis terbakar. Pernikahan Aditi, tiba-tiba Kabir dan Khalid datang sebagai partner. Di sana Aditi memberikan kembali kaset yang sebelumnya diberikan oleh Kabir. Aditi juga sudah berhasil membuka kode kaset tersebut, yang ternyata kaset itu berupa kode satelit pertahanan India dan alat komunikasi militer perbatasan. Jika sampai kode kaset tersebut berhasil jatuh di tangan Ridwan dan satelit itu dihancurkan, bisa dipastikan negara India akan mudah dimasuki musuh tanpa bisa diketahui. Pada akhirnya Kabir mempercayakan Khalid untuk menyimpan kode di dalam kaset tersebut. Setelah itu mereka memulai misi untuk mencari bukti tentang pengkhianatan keempat. Saat mereka minum bersama, tiba-tiba Kabir keracunan yang ternyata itu dilakukan oleh Khalid. Terungkap fakta kalau saat dulu Khalid mengejar Saurab anggota yang berkhianat, saat itu Saurab hampir kalah. Namun tiba-tiba Khalid ditembak oleh Ridwan hingga tewas. Kemudian Saurab melakukan operasi dengan mengganti wajahnya dengan jasad Khalid. Artinya orang yang kini ada di depan Kabir adalah Saurab. Setelah itu Khalid palsu yaitu Saurab langsung menjatuhkan Kabir ke sungai. Mendatangi sebuah tempat untuk bertemu dengan Ridwan. Di sana mereka berencana untuk menghancurkan satelit pertahanan India dengan kode yang disimpan di dalam kaset. Tak lama kemudian Kabir datang untuk menghabisi mereka semua. Hingga di suatu kesempatan Kabir dan Saurab bertemu. Di sana Kabir mengatakan kalau sebenarnya ia sudah tahu kalau Saurab menyamar sebagai Khalid.
Hal itu ia ketahui saat penyerangan segerombolan orang di persembunyiannya. Khalid palsu bisa melihat di mata kanannya, sementara Khalid yang asli tidak bisa melihat dengan mata kanan. Kabir juga sebelumnya sudah memasang alat pelacak di dalam kaset tersebut sehingga ia tahu keberadaan kelompok Ridwan. Saat itu juga tiba-tiba roketnya malah berbalik. Hal itu dikarenakan Kabir dan Aditi sudah mengatur ulang arah peluncurannya. Saat itu juga Saura berwajah Khalid langsung menembak Ridwan dan kabur dengan mobil. Kabir sendiri juga langsung keluar dari sana dengan mobil untuk mengejar Saura. Di sini mereka pun akhirnya berduel hidup dan mati. Awalnya Kabir kewalahan menghadapi Saurab, namun pada akhirnya ia berhasil menghabisi si pengkhianat tersebut. Setelah semua kejadian itu, terlihat Kabir sedang berada di Australia. Namun tiba-tiba ia dihampiri oleh Kolonel Lutra. Kolonel Lutra yang sudah mengetahui kejadian sebenarnya, ia sangat-sangat kagum kepada Kabir. Ia juga meminta maaf karena telah menuduhnya sebagai pengkhianat. Atas semua kehebatan Kabir, ia dan semua abdi negara akan merayakan gelar sang pahlawan Kabir. Namun di sana ia menolaknya karena menurut Kabir, orang yang berhak menerima gelar pahlawan adalah Khalid yang kini telah gugur dalam tugasnya. कैप्टन खालिद रहमानी ने आतंकवादियों के बीच Esok harinya semua pejabat serta petinggi negara melakukan penghormatan kepada Kapten Khalid Rahmani. Di balik kesedihan ibunya, ia juga bangga kepada anaknya yang kini dianggap pahlawan oleh semua warga India.